Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang asal-usul kota Surabaya sejak zaman Majapahit hingga kemerdekaan 1945. Sejak awal berdiri, kota Surabaya erat kaitannya dengan segudang peristiwa heroik yang terjadi di wilayah ini. Wajar apabila sebutan kota pahlawan lekat dengan eksistensi Surabaya. Bahkan, nama Surabaya rupanya berasal dari dua kata berbeda. Kata Sura berarti berani dan Baya artinya bahaya. Sehingga secara harfiah, Surabaya diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Beberapa sumber menyebutkan kota ini telah terbentuk sejak zaman Majapahit. Berdirinya Surabaya ditandai dengan kemenangan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit dalam melawan pasukan Mongol. Peristiwa itu tepatnya terjadi pada tahun 1293. Kala itu, pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan berlabuh di pesisir utara Jawa, Tuban yang kemudian bergerak ke arah timur hingga pesisir yang kini disebut Tanjung Perak pada tahun 1289. Kedatangan tersebut bertujuan menyerang Raja Kertanegara dari Singasari yang telah menyiksa utusan Kubilai Khan. Namun, Kubilai Khan tidak mengetahui kondisi politik dari Raja Singasari. Mereka mengira Kertanegara masih memerintah Singasari. Padahal, dirinya telah terbunuh di tangan Jayakatwang, bahkan sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa. Raden Wijaya sebagai menantu dari Kertanegara memanfaatkan situasi ini dengan membujuk tentara Mongol agar menyerang Jayakatwang. Setelah berhasil memenangkannya, kubu Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol dan mengusirnya dari Jawa. Bentrok antara pasukan Raden Wijaya dan Mongol terjadi di Jawa atau tepatnya di wilayah Surabaya pada tanggal 31 Mei tahun 1293. Peristiwa tersebut pun menjadikan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit. Meski begitu, nama Surabaya belum secara resmi dikenal saat masa itu. Nama Surabaya atau tertulis sebagai Surabaya baru ditemukan dalam Prasasti Trowulan I atau Prasasti Canggu. Ini ditulis pada tahun 1358 atau semasa tahta Hayam Wuruk di Majapahit. Surabaya diambil dari salah satu wilayah labuhan dagang era Majapahit. Selain itu, kata tersebut juga digunakan untuk merujuk Naditira Pradeka Staning Anambangi atau desa di pinggir sungai tempat penyeberangan. Seiring berjalannya waktu, wilayah Surabaya berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan tersibuk di pesisir utara Jawa. Area ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Majapahit dengan adanya hilir mudik kapal yang melewati Kali Brantas dan Kali Mas. Perkembangan Surabaya semakin melejit, bahkan pasca runtuhnya Majapahit. Kemudian, Surabaya sempat berada di bawah kendali dua kerajaan, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan Surabaya di bawah Kerajaan Mataram Islam memudar kala pasukan Sultan Agung sebagai raja ketiga dinasti Mataram Islam menyerbu wilayah ini. Apalagi, Raja Kasunanan Surakarta, penerus Mataram Islam menghibahkan wilayah Surabaya kepada Verinik de Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1743 sebagai bentuk kerjasama. Pengaruh VOC semakin melemahkan posisi Mataram Islam. Terlebih, Gubernur Jenderal VOC Baron van Imhoff memiliki hak penuh atas wilayah pantai utara Jawa dan Madura. Namun, eksistensi Surabaya sebagai kota dagang semakin berkibar di bawah kuasa VOC. VOC kemudian menjadikan Surabaya sebagai pusat kuasa pemerintahan di Jawa bagian timur. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Surabaya ketika perusahaan dagang itu bangkrut pada tahun 1799.
Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, berbagai megaproyek dibangun untuk mendukung kepentingan Hindia Belanda. Ia lantas membangun benteng Prins Hendrik di Muara Kalimas sebagai pusat kota pada kisaran tahun 1830. Juga dibangun deretan perkantoran dan fasilitas publik, antara lain kantor residen, kantor pos, ruko, barak, bengkel, hingga gereja bergaya arsitektur khas Eropa. Ini membuat Surabaya yang semula hanyalah kota dagang bertransformasi menjadi kota metropolitan. Tahun 1906, Surabaya diputuskan menjadi pusat keresidenan di Jawa Timur dengan membawahi 6 kabupaten, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, dan Lamongan. Kondisi gemilang dari Surabaya harus berubah ketika pemerintah Hindia Belanda menemui keruntuhannya. Situasi Surabaya mendadak kacau diakibatkan Perang Pasifik kala Jepang menyerbu kekuasaan Eropa di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang berhasil memenangkan Perang Pasifik. Sejak saat itu, kekuasaan Hindia Belanda diambil alih Jepang. Negara itu lantas melancarkan propaganda anti-Barat guna mendukung Jepang memenangkan Perang Dunia II. Pihak Jepang pun segera menghanguskan segala jejak pemerintahan Belanda dan Eropa. Akan tetapi, keadaan itu tak berlangsung lama ketika Jepang kalah melawan sekutu di Perang Dunia II. Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggaungkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Momen penting itu dibacakan Soekarno dan Hatta. Berita proklamasi dengan cepat beredar luas. Warga Surabaya turut menyambut baik kabar itu. Semangat semakin membara tatkala arek-arek Surabaya berhasil memenangkan pertempuran ikonik tanggal 10 November tahun 1945 dan mengusir tentara Jepang. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.